Bagaimana manusia diselamatkan? Manusia diselamatkan karena dibenarkan Tuhan. Dan pembenaran itu bukan sesuatu yang diusahakan dengan kemampuan manusia, tetapi pembenaran itu adalah 100% anugerah Tuhan. Maka Luther melihat Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan itu bukan Tuhan yang adalah Tuhan yang menuntut dengan tidak bertanggung jawab. Tuhan itu begitu penuh kemurahan dan cinta kasih. Bagaimana saya orang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah? Karena Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Roma 8 ayat 33 mengatakan demikian. Siapakah yang akan menggugat, istilah hukum, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Tidak ada orang yang bisa menggugat orang pilihan Allah. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Maka manusia berdosa diselamatkan karena Allah membenarkan mereka. Mereka bukan lagi tergugat, mereka bukan lagi terhukum, tetapi menjadi orang benar. Nah, saudara sekalian, apakah pembenaran itu? Zaman itu perbuatan baik diperlukan sebagai dasar persiapan, tadi saya jelaskan. Menjadi fondasi anugerah Allah itu tiba. Saudara sekalian, ini ditentang oleh Luther. Luther kembali mengajak zamannya untuk melihat ajaran para bapak gereja. Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bukan karena usaha minimal, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi bukan usaha kita dalam membenarkan diri. Kita menerimanya karena iman di dalam kasih karunia, iman kepada Kristus Yesus. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian selanjutnya, kalau saya dibenarkan oleh Tuhan, dan pembenaran itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan, bukan karena saya mengusahakannya. Anugerah itu saya terima hanya melalui iman, bukan karena perbuatan saya. Maka apakah sebetulnya bentuk dari pembenaran itu? Nah, saudara sekalian, apakah pembenaran itu bersifat eksternal atau pembenaran itu bersifat internal? Di dalam abad pertengahan, pembenaran dipahami sebagai pembaharuan di dalam diri manusia, yaitu sesuatu yang bersifat internal. Luther menjelaskan bahwa pembenaran oleh iman bukan sebuah transformasi internal, bukan sebuah transformasi internal yang dilakukan Tuhan dalam diri kita, tetapi pembenaran itu adalah sebuah deklarasi. Sebuah deklarasi. Saudara, kalau tadi kita melihat Roma 8 ayat 33 ya, yang menjelaskan bahwa siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Nah, di ayat itu membenarkan kan berarti mengumumkan. Tuhan sedang menyatakan, Tuhan sedang mengumumkan bahwa seseorang itu benar. Maka pembenaran itu bersifat forensik, seperti sebuah pengumuman di dalam sidang pengadilan, nuansa pengadilan dan bersifat deklaratif. Saya menyatakan orang ini benar. Maka pembenaran itu adalah mengenai status legal seseorang, bersifat forensik, dan bukan mengenai perubahan natur yang ada di dalam diri orang tersebut. Sekali lagi, pembenaran dalam pemahaman Luther adalah sesuatu yang sifatnya adalah forensik, sifatnya adalah deklaratif, dan bukan perubahan natur yang terjadi di dalam orang tersebut. Nah, jadi saudara sekalian, pembenaran itu bukan berarti orang yang dibenarkan kemudian secara natur menjadi suci dan bersih. Tidak demikian. Kamu saya benarkan, misalnya Allah membenarkan seseorang, bukan demikian. Kemudian Allah bekerja melalui proses pembenaran itu, menjadikan orang itu suci dan bersih karena pembenaran. Nah, saudara sekalian, pembenaran itu diberikan Tuhan kepada orang fasik, misalnya di dalam kitab Roma. Pembenaran Allah artinya status manusia yang tadinya itu terhukum, orang fasik itu sekarang dinyatakan benar. Maka
sebagaimana kita melihat misalnya saudara-saudara sekalian, penghukuman, kalau ada orang bersalah, ada orang fasik lalu dihukum oleh Tuhan. Penghukuman itu tidak membuat orang itu secara internal menjadi jahat. Tidak. Penghukuman itu adalah deklarasi mengenai status legal orang tersebut. Orang ini sudah jahat, maka kalau begitu saya menjatuhkan sanksi, orang itu guilty, harus dihukum. Jadi penghukuman tidak membuat seseorang menjadi jahat. Demikian juga dengan pembenaran, proses pembenaran tidak membuat orang itu langsung secara internal naturnya menjadi suci. Saudara sekalian, dengan demikian Luther membedakan pembenaran dengan kelahiran baru dan membedakan pembenaran dari pengudusan. Ini dua hal-hal yang harus dibedakan. Kelahiran kembali, regenerasi adalah pekerjaan Roh Kudus internal, saudara, mengubah natur manusia. Pengudusan, sanctification adalah pekerjaan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati mengubah natur kita menjadi makin kudus. Tetapi pembenaran tidak, saudara. Pembenaran itu adalah sebuah status relasi di depan Allah. Allah mengatakan engkau benar,